Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Aturan main sesi yang kedua ini adalah sebagaimana tayangan berikut. Pada sesi kedua, moderator membacakan 4 pertanyaan yang telah disiapkan oleh KPU Kota Surabaya secara bergantian dan meminta setiap pasangan calon secara bergantian pula untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan alokasi waktu untuk masing-masing pasangan selama 2,5 menit. Tidak ada adu debat pada sesi ini. Baik, demikian aturan mainnya dan saya yakin para paslon maupun para hadirin serta pemirsa memahaminya. Oleh karena itu, kami akan berikan pertanyaan pertama, dan karena ini adalah sesi yang kedua, maka pertanyaan atau kesempatan untuk menjawab pertama kali akan kita berikan kepada pasangan calon nomor 2, selanjutnya akan diikuti oleh pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya adalah, sebagaimana tadi visi dan misi yang sudah disampaikan bahwa Surabaya akan dibangun menjadi sebuah kota yang modern, yang tentu harus juga terbuka. Berkenaan dengan itu, tentu akan ada banyak masalah terkait dengan migrasi, ya, perpindahan penduduk dari kota-kota di Jawa Timur bahkan hingga lintas negara, ya, yang akan masuk ke kota Surabaya. Tentu masuknya para imigran ini akan menjadikan atau menambah masalah tersendiri. Mohon masing-masing pasangan calon untuk mengemukakan program untuk mengatasi kerawanan sosial dan radikalisme, baik yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang salah maupun yang bersumber dari ego rasial dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat multikultural di Surabaya. Kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami persilakan pada pasangan calon nomor 2 dengan waktu 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa undang-undang kependudukan harus dilakukan dengan tegas. Para pendatang dari luar negeri terutama harus mengikuti dengan aturan-aturan perundangan tentang pendudukan. Kemudian kita tadi sudah saya sampaikan bahwa Surabaya adalah kota terbuka, kota yang warganya sangat ramah, kota yang warganya sangat gotong royong. Kita sudah bisa membuktikan saat tahun 1945 bahwa saat Bung Tomo menyampaikan bahwa kita adalah Yong Java, kita adalah Jong Sumatera, kita bersatu dan lain Yong yang berjuang bersama-sama membuat negara dan khususnya dari Surabaya meraih kemerdekaannya, dan kemudian Surabaya dikenal dengan kota pahlawan. Itu tidak terlepas dari peranan dari seluruh lapisan masyarakat dari seluruh Indonesia yang ada di Surabaya. Karena itu kita tetap membangun bersama-sama seluruh bangsa di Indonesia yang ada di Surabaya. Dan kita ingin seluruh generasi muda dan generasi yang lain unggul, bermental pejuang, pantang menyerah, namun juga sadar akan jati dirinya bahwa mereka adalah arek Surabaya. Dan ini bisa kita tunjukkan bahwa setiap pembangunan yang ada di Surabaya tidak lagi membedakan antar suku, antar ras dan apapun. Dan kita juga tahu dalam sejarah Surabaya tidak ada lagi kerusuhan yang disebabkan karena sarah. Dan saat Ibu Risma memimpin kota Surabaya, kita bahkan bisa melihat bahwa pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya berasal dari Sabang sampai Merauke. Artinya kesempatan yang kita berikan kepada seluruh bangsa Indonesia yang ada di Surabaya adalah sama dengan semua untuk membangun Surabaya. Pas, satunya Rick. Oke, cukup. Pertanyaan sama, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya sama, 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih.
Harus kita bangun pembelajaran masyarakat yang menitik beratkan pada aspek kebangsaan. Harus kita cari dan ciptakan serta kembangkan titik tumbuh nasionalisme kebangsaan melalui sekolah formal dengan sisipan perilaku dan sikap nasionalisme, mendorong dan memfasilitasi kegiatan informal yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Kemudian dalam rangka menyikapi migran, kita memang tidak bisa menutup diri, apalagi di era global seperti ini. Sebentar lagi kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Yang paling penting bagi warga kita adalah standar kompetensi, profesionalisme harus kita bangun dengan baik. Tetapi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, sehingga orang-orang yang datang di kota Surabaya ini harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Saya nanti akan membuat perwali harus bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau nggak bisa bahasa Indonesia, dia tidak boleh bekerja di kota Surabaya ini. Ini adalah ide kami karena dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dan nasionalismenya kita bangun dengan baik. Utamanya para generasi muda kita harus mampu bersaing. Karena di era global seperti ini, satu-satunya dan satu adalah upaya yang kita bangun secara sungguh-sungguh bagaimana cara menghadapinya. Untuk itu, profesionalisme, standar kompetensi, kita akan memperbanyak balai latihan kerjanya. Kita jangan kalah dengan pekerja-pekerja asing, dokter-dokter asing, dosen-dosen asing, guru-guru asing. Di mana persyaratan yang paling penting harus kita lakukan bersama adalah dalam rangka memperkokoh negara kesatuan yang kita cinta ini dan juga wawasan kebangsaan. Kenapa seperti itu? Dunia mengakui bahwa satunya satu dan satu itu Surabaya sebagai kota pahlawan. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk kedua pasangan dan untuk kita semuanya. Oke, cukup. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan pertama tadi diawali untuk paslon nomor 2, tentu sekarang beralih yang berkesempatan menjawab pertama adalah paslon nomor 1. Pertanyaannya adalah bahwa kita tahu sebagai kota yang terbuka, sebagai kota modern, sebagai kota yang kemungkinan besar akan banyak didatangi oleh para migran, baik dari kota-kota Jawa Timur maupun dari mancanegara, tentu akan menyebabkan marak tumbuh dan berkembangnya gejala kapitalisasi, individualisme, dan tentu juga ada masalah-masalah dengan kriminalisasi. Ada 3 kata poin: kapitalisasi, individualisme, dan kriminalisasi. Kita juga tahu bahwa kekuatan TNI saat ini difokuskan untuk urusan pertahanan. Karena itu yang mengurusi masalah-masalah terkait dengan keamanan adalah Polri. Jika saudara pasangan calon terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota, bagaimana saudara-saudari menanggulangi persoalan di atas agar kota Surabaya meskipun modern tapi tetap menjadi kota yang aman, nyaman, guyup, dan tentu saja tetap modern dan maju. Kesempatan pertama, pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya 2 menit mulai sekarang. Silakan. Terima kasih, saudara moderator. Dalam rangka menyikapi ini semuanya, utamanya masalah keamanan, tentu yang punya kewenangan adalah dari kepolisian. Untuk itu saya akan menjalin kerjasama yang baik forum pimpinan daerah antara Polrestanya, Polrestabesnya, kemudian dari angkatan bersenjata yang lainnya, kemudian dari wali kotanya, kemudian dari legislatifnya. Kita bangun bersama-sama bagaimana cara menciptakan kondisi keamanan yang baik, karena keamanan ini menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama.
Untuk itu kita tidak memungkiri mungkin ada permasalahan-permasalahan yang cukup rumit karena datangnya imigran dan dia yang kebangsaannya juga tidak sama dengan kebangsaan yang kita lakukan bersama. Dasar negaranya juga tidak sama dengan dasar negara kita. Setidak-tidaknya imigran harus memahami dengan baik konsep-konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Apalagi dia berada di Surabaya. Surabaya ini diakui oleh dunia sebagai kota pahlawan. Artinya jiwa kepahlawanannya dan jiwa keberaniannya dalam rangka menyikapi pendapat-pendapat seperti itu. Sehingga nanti saya jadi wali kota akan lakukan ini dengan baik. Tentang keamanan tentu dari pihak keamanan yang bertanggung jawab. Dan kapitalisme jangan sampai dia menciptakan golongan-golongan tertentu. Karena konsep yang kami bangun adalah berdasarkan nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia datang dengan sifat kapitalisme dan akan menjajah rakyat kecil, tentu saya akan berada di depan dalam rangka memerangi ini. Tidak boleh dia semena-mena terhadap rakyat yang kita cintai bersama. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan dalam rangka investasi. Waktu habis, sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 1 ya. Mohon dijaga ketertiban sekali lagi untuk memberi kesempatan sekarang pada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit mulai sekarang. Dipersilakan. Saya yakin arek-arek Surabaya akan jadi pemenang di era globalisasi karena kita sudah pernah membuktikan bahwa dengan kemampuan yang terbatas kita bisa mengusir para penjajah di bumi tercinta Indonesia ini lewat Surabaya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi terutama daya saing ekonomi. Dengan pendidikan yang baik kita memberikan biaya pendidikan 32%. Kita memberikan beasiswa yang bukan hanya untuk vokasi, kita memberikan beasiswa untuk sekolah-sekolah yang memang dibutuhkan oleh ruang pekerjaan. Maka kita yakin bahwa anak-anak arek-arek Surabaya yang mempunyai mental berjuang pantang menyerah akan memenangkan pertempuran di era globalisasi. Berikutnya adalah kita memberikan ruang untuk para ibu-ibu dan arek-arek muda untuk berusaha. 98% adalah kita tahu bahwa itu adalah UKM. Karena itu kita akan bertahan di situ. Kita yakinkan bahwa koperasi sebagai pendorong ekonomi bersama-sama itu akan bisa memajukan bersama-sama kekuatan yang lebih besar. 1 lidi tidak bisa dibuat untuk nyapu. Sekian lidi bisa digunakan untuk bersama-sama untuk menyapu dan membuat mental kita kuat menghadapi perekonomian globalisasi. Seluruh kemajuan kota dan peradaban global harus kita olah secara kreatif untuk menjadikan warga Surabaya menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Selanjutnya, karakter warga Surabaya yang mempunyai jiwa para pedagang. Kota ini dilakukan perjuangan dengan keringat yang bukan hanya pemberian perjuangan ini. Saya yakin arek-arek Surabaya mampu melawan dan kerjasama dengan masyarakat ke TNI dan Polri sudah membuktikan bahwa Surabaya adalah termasuk 10 kota aman di dunia. Baik, tepat waktunya, gitu kan. Terima kasih sudah memberikan jawaban untuk kedua pasangan calon. Tentu untuk menghemat waktu kami akan langsung aja ke pertanyaan yang sudah disiapkan untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi kembali yang mendapat kesempatan untuk menjawab pertama adalah pasangan calon nomor urut 2 disusul pasangan calon nomor urut 1 untuk pertanyaan yang ketiga ini. Kita tahu hadirin Bapak Ibu yang saya hormati bahwa sebagai kota modern ya, sebagai imbas dari modernisasi dan kemajuan, budaya cyber menjadi sebuah keniscayaan. Kita bisa melihat di jalan-jalan, di semua tempat, di terminal, di stasiun dan lain-lain, tidak ada satupun orang yang kemudian tidak memegang handphone misalnya, tidak internetan misalnya, dan kemudian banyak game, banyak permainan, banyak ini itu yang kemudian jauh dari yang selama ini kita rasakan. Ya.
Banyak permainan-permainan, banyak budaya-budaya asli kita yang kemudian menjadi terlupakan karena warga yang modern sangat sibuk dengan urusannya masing-masing dan sangat sibuk dengan handphone maupun smartphone-nya masing-masing. Saat ini budaya cyber telah merambah di setiap lapisan masyarakat Surabaya. Pada sisi lain, masyarakat Surabaya harus tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan. Apa langkah-langkah Anda menghadapi budaya cyber ini agar masyarakat Surabaya tidak tercerabut dari karakter budayanya? Silakan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya sama, 2 menit mulai sekarang. Silakan. Terima kasih. Bagi kami bukan hanya langkah yang akan kami lakukan, tapi sudah program yang sudah kita terjemahkan dalam kehidupan kita kemarin, bahwa kita tetap mempertahankan budaya Surabaya, akar budaya Surabaya tetap kita kembangkan agar arek-arek Surabaya tidak lupa dengan jati dirinya sebagai arek Surabaya. Bagaimana Bu Risma membuka Kampung Lawas dengan permainan-permainan lokal yang kembali mengingatkan kita pada Gobak Sodor, bagaimana kembali mengingatkan kita tentang dakon, lomba bagia yang selama ini sudah terlupakan, itu kita munculkan kembali. Bicara budaya, setiap ulang tahun Surabaya, setiap tahun kita selalu menggelar festival Rujak Ulek sebagai salah satu ikon dari Surabaya. Dan juga bagaimana kita membangkitkan kembali situs-situs budaya yang menjadi penanda sebagai budaya Surabaya, seperti Makam Sawung Galing, Rumah H.W. Cokroaminoto, Rumah Rudruk dan sebagainya. Banyak yang kita kembangkan untuk mewujudkan kembali wajah Surabaya tidak tercerabut dalam era globalisasi, tetapi justru mewarnai sebagai karakter dan budaya yang memang kita lahirkan di Surabaya. Di era globalisasi ini kita tidak bisa lepas dari era cyber yang tadi disampaikan. Karena itu nanti pada tanggal 10 November kita akan melaunching komik digital yang dibuat oleh arek-arek muda dan kita sebut Surya Raga, yang menerjemahkan antara perjuangan saat itu warga Surabaya melawan tentara Kubilekan. Masih ada 20 menit. Itulah bagian dari yang sudah kita lakukan, dan ke depan kita tetap menatap bahwa modernisasi bukan sesuatu yang harus kita tolak. Modernisasi dan globalisasi adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita berbicara, berkiprah dengan kepribadian bangsa Indonesia. Arek Surabaya. Itu amal, bukan? Oke, cukup. Pertanyaan yang sama, Pak Rasio dan Ibu Lucy, yang terkait dengan budaya cyber. Silakan, 2 menit mulai sekarang. Dulu masyarakat harus patuh, dikontrol dan diatur. Kini era cyber, kita akan melibatkan partisipasi publik untuk kita buka selebar-lebarnya untuk berpendapat, berinisiatif dalam upaya membangun kota ini. Dengan cara kita buatkan portal Warga Menyapa dengan berbagai topik ekonomi, pariwisata, sosial, seni budaya, termasuk lingkungan, sehingga pemerintah kota dapat cepat menangkap aspirasi warga kota untuk diolah menjadi program yang realistis dan berdaya guna. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ning Lucy. Yang paling penting juga adalah benteng daripada cyber ini, yaitu aspek spiritual. Kita IT-nya ya, tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana membentengi anak itu dalam bidang spiritual, yaitu peningkatan iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya punya keyakinan kalau anak-anak ini pandai tetapi mental spiritualnya gak bagus, saya kira juga akan bobol. Pada saat ini, saudara-saudara yang saya hormati, pengembangan nilai budaya juga memerlukan perhatian kita secara sungguh-sungguh. Misalnya seni ludruk dengan Cak Durasimnya di Surabaya ini sangat mengenaskan sekali. Saya datang di THR dan melihat seni ludruk di sana. Pemainnya itu benar-benar memprihatinkan sekali. Padahal ludruk itu identik dengan kota Surabaya. Kalau ini tidak dibangun dengan bagus,
cyber yang masuk seperti itu, tapi budaya lokalnya tidak kita gali dengan sungguh-sungguh, ini juga akan hancur. Cyber iya, tapi potensi budaya kita kembangkan dengan bagus. Kemudian yang paling penting lagi adalah pemahaman aspek spiritual, tidak hanya intelijensinya saja, karena menurut saya satu-satunya dan satu bentengnya itu adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Cukup, waktunya habis. Oke, baik, cukup. Oke, sudah. Ya, secukupnya saja. Nanti akan ya di luar acara ini kita akan beri kesempatan untuk sampai dengan sekuatnya. Baik, masih ada satu pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi kedua ini, kan? Tentu karena ini pertanyaan yang keempat, maka pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan nanti untuk menjawab lebih dahulu. Pertanyaannya terkait dengan bahwa kita tahu pemuda merupakan unsur terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara. Jumlah mereka juga cukup banyak. Kita mendapatkan bonus demografi di mana unsur-unsur pemuda menjadi sangat-sangat dominan dalam hal jumlahnya. Pemuda sebagai penerus bangsa wajib kita libatkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi pemuda dan NKRI, mereka adalah salah satu unsur penentu keberlangsungan masa depan bangsa. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda-pemudi pada saat ini. Terkait dengan kewaspadaan nasional, adakah gagasan atau program yang akan dilakukan oleh pasangan calon terhadap para pemuda jika saudara-saudari nanti terpilih untuk memimpin Surabaya? Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kami akan membangun 1000 OMA kreatif. Kegiatan kreatif, seni, budaya di Surabaya tidak dianggap penting, sehingga dari APBD sudah terlihat seberapa besar support Pemkot. Padahal di kota lain, Bali, Jogja, Bandung merupakan tiang dan nafas hidup masyarakatnya, baik untuk seni, pariwisata, ekonomi. Program lebih bersifat kegiatan pertunjukan, tidak mampu menciptakan produk pariwisata hulu sampai hilir. Padahal bila ditangani dengan serius akan mampu menciptakan multi efek player yang cukup besar bagi ekonomi masyarakat. Melalui ketertiban warga minimal tetangga kota, bahkan bila terkemas dengan baik dan menarik wisatawan akan datang, maka semua sektor dapat bergerak. Transportasi, akomodasi, oleh-oleh, craft, kuliner, dan sebagainya. Saya tambahkan apa yang dijelaskan oleh Neng Lucy. Peran generasi muda itu sangat menentukan sekali. Ketika kita ingat 28 Oktober tahun 1928, di sana hanya kumpul 100 pemuda saja, tapi itu bisa merubah bangsa yang kita cintai. Karena pada ikrarnya itu satu nusa, satu bangsa, yaitu satu Indonesia, satu bahasa Indonesia. Yang ini tentu menjadi perhatian kita. Semangat kebangsaan pada saat itu sudah dikumandangkan oleh para generasi muda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di kota Surabaya, generasi muda kita ada 60%. 60% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk di kota Surabaya 2.878.000, sehingga 60%-nya itu berarti kurang lebih generasi muda kita adalah 1,7 juta. Ini adalah peran yang sangat menentukan di dalam yang kita cintai ini. Cukup sampai di situ saja, gitu kan? Ya, dicukupkan waktunya, gitu kan? Selanjutnya, mohon tenang, sekali lagi, mohon tenang. Mohon Panwas bisa mencatatnya. Paslon nomor 2 untuk pertanyaan yang sama. Kesempatannya 2 menit mulai sekarang. Dipersilahkan. Terima kasih. Ke depan kami ingin saat musrembang itu ada 3 fase yang biasanya dilakukan oleh RT RW
dan LKMK, kita berharap nanti ada 3 fase RT RW menyertai para ibu-ibu dan anak-anak muda untuk mengusulkan program pembangunan ke depan untuk Kota Surabaya. Yang berikutnya kita tahu bahwa perputaran uang di Surabaya setiap harinya 4 dengan 4 triliun. Kita ingin mengajak anak-anak Surabaya, anak-anak muda Surabaya memasuki dunia itu sehingga mereka bisa menjadi tuan dan nyonya di kota kita sendiri. Berikutnya kita mengajak anak-anak Surabaya memasuki industri kreatif. Ini bisa dilakukan kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan CSR kepada anak-anak muda yang akan melanjutkan perjuangan kita semuanya. Berikutnya kita lihat bahwa prestasi anak muda Surabaya pada saat awal saya menjabat hanya 300, saat ini lebih dari 5.000 anak Surabaya berprestasi tingkat Indonesia maupun tingkat internasional. Kemudian kita tahu bahwa Surabaya adalah kota pahlawan yang mempunyai nilai perjuangan yang sangat tinggi, di mana karakter Surabaya adalah pedagang yang mandiri dan kreatif. Kita akan masuki dunia itu karena disitulah ada perputaran uang 4 triliun yang bisa menggerakkan ekonomi para remaja kita. Dan selanjutnya ada program Heroic Track dan sekolah kebangsaan yang kita lakukan dengan harapan mereka tidak terserabut, meskipun mereka modern, mereka tetap berada di track-track yang benar, yaitu Surabaya sebagai kota pejuang. Bagi kami 1000 pemuda akan membuat kami memindahkan Gunung Mameru, tapi 10 pemuda akan membuat kami bisa mengguncang dunia dari Surabaya. Satunya tuh. Ya. Baik, hadirin pemirsa, Bapak Ibu saya hormati, 4 pertanyaan sudah dijawab oleh kedua pasangan calon dan sesi kedua ini juga berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kedua pasangan dan para pendukungnya. Sesi kedua cukup, kesempatannya sekali lagi cukup. Sesi kedua kita tuntaskan dan tentu kita akan segera masuk nanti ke sesi yang ketiga yang saya berharap akan tidak kalah tertibnya dengan sesi yang kedua ini setelah pesan-pesan komersial berikut ini.